Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Muharmah dari program studi Tadris Bahasa Inggris Lokal 1. Di video kali ini saya akan memberikan jawaban lisan dari soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak Habib Anwar Al-Ansori selaku dosen mata kuliah Pancasila kami. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Jadi, jawaban saya adalah pertama, Pancasila ditinjau dari dasar historis. Maksudnya itu adalah Pancasila adalah dasar negara yang diambil berdasarkan pandangan hidup masyarakat. Sedangkan historis sendiri dimulai dari prasejarah, sejarah berdirinya Indonesia, masa kejayaan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia dari penjajahan, perjalanan menuju proklamasi kemerdekaan hingga kemerdekaan Indonesia. Nah, kan di sini dapat disimpulkan bahwa Pancasila dibentuk berdasarkan kejadian yang terjadi pada masa lampau dan memandang ke pemikiran masa depan sehingga menjadi dasar negara yang tetap kokoh hingga saat ini. Kemudian yang kedua adalah Pancasila ditinjau dari dasar filosofis. Maksudnya adalah filosofis ini bersandar pada filsafat yang berarti pemikiran-pemikiran. Maka landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila yang nilai-nilainya berupa pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila yang merupakan filsafat negara dimaksudkan sebagai sumber dari segala tindakan yang terjadi di sebuah negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di negara tersebut. Kemudian yang tiga, Pancasila ditinjau dari dasar yuridis. Maksudnya adalah, yuridis sendiri berhubungan dengan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan Pancasila di Indonesia. Pancasila sendiri sudah menjadi dasar negara secara legal atau formal semenjak rumusan Pancasila dituangkan ke dalam pembukaan UUD 45. Maka landasan yuridis ini adalah UUD 45, ketetapan MPR, UU, pemerintah, peraturan pemerintah, dan yang lain-lain yang mengandung unsur-unsur dalam sila Pancasila. Keempat adalah Pancasila ditinjau dari dasar sosiologis menyangkut atau terkait dengan masyarakat yang ada. Landasan sosiologis merupakan alasan yang menggambarkan bahwa Pancasila itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama di seluruh aspek. Nah, landasan ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan negara, khususnya Pancasila sendiri yang hakikatnya adalah manusia. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Pertama, saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berada di tingkatan tertinggi sebagai sumber dari segala hukum dan menjadi pilar atas terlaksananya pemerintahan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kedudukan Pancasila yaitu sebagai dasar negara, sebagai dasar mewujudkan cita-cita negara Indonesia, mengandung norma yang memegang teguh cita-cita moral rakyat, memberi semangat bagi penyelenggara negara dan anggota pemerintah. Nah, itu tadi untuk kedudukannya. Sekarang adalah fungsinya. Menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan disebutkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Fungsi-fungsi yang dimaksudkan adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu memberi corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa atau negara lainnya. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang mengatur seluruh hukum yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Kemudian Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada juga Pancasila sebagai moral pembangunan atau falsafah hidup bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi adalah nilai yang bersifat menyeluruh dan dimiliki oleh suatu masyarakat sebagai pandangan hidup mereka. Melalui Pancasila, masyarakat dapat mengerti bagaimana berperilaku yang baik, adil, dan bersikap toleransi kepada sesama. Pancasila sebagai ideologi juga bersifat kognitif atau sebagai landasan negara dalam berkehidupan di dunia ini. Nah, secara umum tuh ideologi dibagi menjadi dua, ada ideologi terbuka dan ada ideologi tertutup. Kemudian ada pula ideologi itu dibagi menjadi dua juga oleh Karl
Manhin secara sosiologi ya. Nah, kalau secara sosiologis itu ada ideologi Pancasila itu dibagi dua, yaitu ideologi partikular dan ideologi komprehensif. Nah, Pancasila ini berada di tengah-tengah kedua ideologi ini, yang maknanya ideologi Pancasila tidak berpihak pada golongan tertentu dan ideologi Pancasila dikembangkan dari nilai-nilai dasar yang ada pada realita bangsa Indonesia. Dan untuk jawaban terakhir nomor 2 itu adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah ideologi yang berdasarkan pemikiran-pemikiran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri dan juga dengan sesamanya. Nah, disebutkan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil pemikiran oleh para pendiri bangsa. Karakteristik Pancasila sebagai sistem filsafat ini adalah yang pertama, Pancasila merupakan suatu kesatuan tanpa sistem hierarkis. Sila-sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak bertentangan. Masing-masing sila bersifat saling mengikat dan berhubungan. Nah, di dalam Pancasila ini sebagai sistem filsafat ada 3 landasan. Ada landasan ontologis yang berupaya untuk mengetahui hakikat-hakikat dasar Pancasila dengan subjek pendukungnya adalah manusia. Kedua, landasan aksiologis yang menyelidiki hakikat, kriteria, kedudukan metafisika suatu nilai. Kemudian yang ketiga ada landasan epistemologis yang menyelidiki kebenaran asal syarat Pancasila. Adapun 2 cara yang dilakukan untuk menghasilkan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu cara deduktif yang berarti mencari, menganalisis, dan menyusun hakikat Pancasila, serta cara induktif dengan maksud mengamati, merefleksikan, dan menarik makna sosial budaya masyarakat yang membangun pemikiran Pancasila. Kemudian ada nomor 3, 5 prinsip dasar dari Pancasila sebagai etika politik. Jadi 5 prinsip dasarnya ini ada, yang pertama ada pluralisme. Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas. Maksudnya adalah hidup dengan positif, damai, toleran, serta hidup biasa bersama warga masyarakat yang tentunya memiliki perbedaan pandangan hidup, agama, budaya, adat, dan lain sebagainya. Pluralisme berarti pengakuan terhadap kebebasan beragama, berpikir, mencari informasi, dan tak lupa bersikap mentolerir atau saling bertoleransi. Ingat ya, saling bertoleransi. Pluralisme dibutuhkan dari kematangan pemikiran dan kepribadian dari setiap orang, sehingga menghasilkan sikap toleransi antar sesama. Kemudian, dari 5 dasar ini juga ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia terpatri dalam sila kedua, yaitu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. HAM atau hak asasi manusia menyatakan bagaimana setiap individu harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia. Karena itu, hak-hak asasi manusia sifatnya mutlak serta kontekstual. Maksudnya apa nih mutlak sama kontekstual? Mutlak itu karena manusia memilikinya bukan karena pemberian sebuah negara maupun masyarakat, melainkan dari pemberian Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi lahir sudah punya yang namanya hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, kontekstual karena memiliki fungsi di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat maupun tradisi, serta harus diimplementasikan di dalam kehidupan nyata. Jadi kalau punya hak asasi manusia harus diimplementasikan di kehidupan nyata, seperti itu. Harus menghargai hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga adalah solidaritas bangsa. Nah, solidaritas maksudnya manusia tidak hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain di sekitar kita, ya. Kita memiliki persamaan nasib dan bersatu bersama. Manusia pada hakikatnya memiliki hakikat membantu sesama. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar dimulai dari keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan sebagai bentuk solidaritas. Hal inilah yang membuat seluruh masyarakat menjadi satu kebangsaan dan menjadi seimbang serta dapat mencapai kesolidaritasan yang sebenar-benarnya. Kemudian yang keempat adalah demokrasi. Nah, salah satu kalimat kedaulatan rakyat dalam Pancasila menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit maupun sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup sebagaimana yang dikehendaki mereka. Boleh itu ya. Demokrasi sifatnya berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas 2 dasar, yaitu yang satu, pengakuan dan jaminan terhadap HAM.
Perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas atau banyak orang. Kemudian yang kedua, kekuasaan dijalankan atas dasar dan dalam ketataan terhadap hukum negara. Dalam hal ini adalah hukum demokratis. Maka kepastian hukum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi karena mencegah pemerintah yang sewenang-wenang. Yang terakhir adalah keadilan sosial. Keadilan merupakan bentuk implementasi norma moral paling dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Moralitas masyarakat dimulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Keadilan sosial sendiri maknanya adalah keadilan bersama tiap individu yang sifatnya harus terlaksana. Contoh ketidakadilan yang paling sering terjadi di sekitar kita nih, contohnya diskriminasi. Kalau yang saya temukan itu ada diskriminasi terhadap perempuan gitu, karena dianggap lemah seperti itu kan. Kemudian serta diskriminasi ini paling banyak atas dasar ras, suku, dan budaya. Kemudian untuk soal terakhir, nomor 4. Jawaban saya itu adalah norma-norma yang dijadikan pedoman antara lain adalah norma etika, norma moral, dan norma hukum. Pertama, norma etika. Norma etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Nah, etika merupakan suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika ini adalah kewajiban dan tanggung jawab moral nih setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Jadi setiap orang itu punya kewajiban beretika yang baik. Contohnya seperti apa? Menghargai setiap perkataan dan pendapat orang lain. Kemudian yang kedua adalah norma moral. Apa itu? Norma ini tuh bersumber dari hati nurani manusia dan biasanya bersifat universal serta sering disebut sebagai norma kesusilaan atau etika. Tujuan dari norma ini adalah untuk mewujudkan hidup yang damai bagi manusia serta hubungan yang harmonis, ya kan? Nah, contoh norma ini tuh adalah jujur dalam berkata dan berbuat gitu kan, jadi tidak munafik. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu contoh norma hukum ini adalah kewajiban untuk membayar pajak. Nah, kesimpulannya, ketika semua norma ini dijalankan dengan baik oleh seluruh rakyat Indonesia, maka kemungkinan keharmonisan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pastilah meningkat kan, bahkan mungkin jauh dari selisih antar sesama. Sekian jawaban lisan UTS mata kuliah Pancasila dari saya. Terima kasih kepada Bapak Habib Anwar Al-Ansori. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.